everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hadi Fazina Yunesta dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran sekolah menengah atas, pelajaran biologi, mengenai sel, subbagian pembelahan mitosis pada sel. Pernahkah kamu melihat kaki dan tanganmu dan tiba-tiba melihat ada luka sayatan kecil dan kamu bahkan gak sadar kapan, dari mana, dan bagaimana kamu terluka? Akhirnya kamu menutupnya dengan plester dan beberapa hari kemudian lukanya hilang. Lukanya tiba-tiba sembuh dan kamu bahkan gak berpikir ada proses menakjubkan yang membuat itu terjadi. Apakah kamu mengamati saat berkaca dan menyadari kamu jauh lebih besar daripada dirimu saat berusia 5 tahun? Apa kesamaan dari semua hal tersebut? Satu hal utama yang sama pada hal-hal tersebut adalah mitosis. Mitosis adalah salah satu jenis pembelahan sel oleh hampir semua sel di tubuhmu dan sangat penting untuk dilakukan. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua anak sel dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Nah, pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan mitosis sangat memerlukan organel-organel tersebut. Nah, proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis kecuali sel-sel kelamin atau sel gamet. Seperti itu. Nah, terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis. Di antaranya profase, anafase, metafase, dan juga telofase. Nah, tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Supaya kamu semakin paham, langsung aja yuk kita simak penjelasan berikut ini. Di interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kamu tahu nggak nih? Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya loh. Selain interfase, inti sel dan anak inti sel tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Nah, di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau pada sel hewan, setiap sentrosom ini akan mengandung yang namanya spasium sentriol. Spasium sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Pada fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, pada fase S ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Nah, fase terakhir yaitu fase gap kedua. Replikasi DNA telah selesai, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan sel. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembentukan sel, yaitu tahap profase. Nah, pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus
selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetochore pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh membran spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekwator dan membentuk lempeng metafase. Nah, posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Nah, tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Nah, sitokinesis merupakan fase pembahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel hingga akan menghasilkan dua sel anakan yang disebut dengan sel anak. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis nih, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Nah, kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2M. Oke, itulah tadi tahap penjelasan mengenai tahapan-tahapan pembelahan sel mitosis. Nah, adik-adik semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar, dan apabila ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.